Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Bapak Yahweh, saudara jemaat Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Kita bertemu kembali dalam ibadah Sabat. Kita ada di minggu pertama bulan Mei, tanggal 2 Mei tahun 2020. Itu artinya kita sudah hampir 6 minggu beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya berharap apa yang kita lakukan ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing tidak mengurangi sukacita kita dalam melakukan dan melaksanakan ibadah kita. Percayalah saudara, kedewasaan kehidupan rohani kita tidak dilihat dari aktivitas kegiatan kita dimanapun, di gereja dan sebagainya. Kedewasaan kehidupan rohani saudara dan saya dilihat dari bagaimana hubungan saudara dan saya dengan Bapak Yahweh, pengenalan saudara dan saya kepada Bapak Yahweh. Dan saya bersyukur dan saya percaya ketika saudara dan saya kita melakukan ibadah Sabat, itu sebagai satu indikasi, satu tanda bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Bapak Yahweh. Kita ada di minggu pertama bulan Mei, saudara-saudara. Ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, pengurapan, dan kesempatan mengembalikan perpuluhan. Dan kalau kita lakukan semua apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh dalam perjalanan hidup rohani kita, percayalah penyertaan Bapak Yahweh akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita akan mulai kebaktian Sabat kita pada hari ini, saudara-saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh melalui doa kita, dan mohon kepada Bapak Yahweh supaya Ruach Kodes mengurapi kita, menyertai kita dalam kebaktian Sabat kita hari ini, supaya kebaktian kita, ibadah kita adalah ibadah yang sungguh menyukakan dan menyenangkan hati Bapak Yahweh. Bareku et Yahweh Hamefora, Baruk Yahweh Hamefora, Leolam Fae, Shema Yisrael, Yahweh Baruch Shem Kefo Makuto Leolam Fae. Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Talam lagi Yeshua datang. Bawa saya masuk sana. Saya masuk sana. Bawa saya masuk sana.
Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu, hatiku rindu. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu, hatiku rindu kesana. Tak lama lagi Yesua datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yesua datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Saya masuk sana. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Bapa. Baru kata Yahweh Elohenu melek haolam. Oh, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Ikaraba sadara labo. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami meninggikan, mengagungkan Engkau Bapa. Oh, Rabakandara Basidimi, Kirabakandara Labasidimi. Penuhi kami kembali dengan Ruach HaKodes Bapa. Penuhi kami kembali dengan Roh Kudus. Oh, fill me again, Father, with the power of Holy Spirit. I need more and more of you. Fill me again with the power of Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Lovely, lovely are you dwelling places. Thirsty. Thirsty, I come after you. Yes, are my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you,
beside you. Righteous ruler of the earth, nation will come and bow down. Name offer only. I see your presence, and all that I can say to you is, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy act. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after you. And my heart will follow holy and my heart will follow holy after you. Samba Baba Yahweh. Iraba Kandaraba Sidi Vikira Bara 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 Bara. Baru kata Yahweh Elohenu Melek Haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Oh Raba Kandaraba Sidi Vikira Bakandara. Baru kata Yahweh Elohim Melek Haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami. Bapa terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami boleh kembali datang menyatakan bakti kami kepadamu. Menguduskan sabat yang Kau perintahkan untuk kami lakukan setiap tahun, setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami boleh ada di dalam sabat yang Kau perintahkan untuk kami kuduskan, kami boleh beribadah kepadamu. Kami rindu dan kami percaya pujian penyembahan kami menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Bapa, menjadi pedupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Sebentar Bapa, kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang sudah ditetapkan di dalam Perasa hari ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Ruh HaKodes mengurapi kami, sehingga ketika kami membaca Devar-Mu, Ruh HaKodes memberikan pengertian kepada kami. Apa yang Bapa mau dalam hidup kami, apa yang sedang Bapa lakukan dan kerjakan dalam hidup ini, supaya kami juga mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Aku juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang sedang mengadakan kebaktian sabat di rumah mereka masing-masing. Buat Ferry keluarga di Bali pun Bapa, semua kami anak-anak-Mu, khususnya jemaat Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah sabat di rumah mereka masing-masing. Sebagai bentuk ketaatan kepada ketetapan pemerintah dan sebagai bentuk bakti mereka kepadamu Bapa, aku mohon kepadamu pengurapan-Mu, kehadiran-Mu melalui Ruh HaKodes ada bersama dengan mereka. Mereka boleh menikmati persekutuan yang indah dalam kebaktian, dalam ibadah sabat di rumah mereka masing-masing. Kami siap untuk mendengar, membaca Devar-Mu pada hari ini. Urapi kami. Dalam nama Yesus Masiah, kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Parasa minggu ini Torah diambil dari Imamat pasal 16 ayat 1 sampai 34. Haftarah diambil dari kitab Nabi Yeskiel pasal 22 ayat 1 sampai 19, dan Besorah diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 10 sampai dengan 20. Kita akan baca bergantian seperti yang kita lakukan selama ini. Torah kita mulai dengan Imamat pasal 16 ayat 1 sampai dengan 34. Saya baca ayat 1 dan kita bergantian seterusnya. Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Firman Yahweh kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Dia harus mengenakan baju panjang lengan kekudusan, dan celana lengan haruslah selalu ada pada tubuhnya, dan dia harus mengikat pinggang dengan sabuk lengan, dan dia harus berlitekan serban lengan. Itulah pakaian kekudusan, dan dia harus memandikan tubuhnya dengan air, lalu mengenakan semuanya. Dan dari umat Israel ia harus membawa 2 ekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Yahweh di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Yahweh dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Yahweh itu, dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing yang atasnya undi telah naik untuk Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Yahweh untuk mengadakan penebusan dengannya, dengan menghalaunya pergi ke padang gurun sebagai Azazel. Dan Harun harus mempersembahkan lembu jantan persembahan penghapus dosa yang bagi dirinya, dan dia harus mengadakan penebusan bagi dirinya dan bagi seluruh keluarganya, dan dia harus menyembelih lembu jantan persembahan penghapus dosa yang bagi dirinya itu. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi pembara api di atas musnah yang di hadapan Yahweh, serta serangkul penuh ukupan dari wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian dia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Yahweh, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Elohim, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu
dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban menghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dan ia harus mengadakan penebusan atas tempat kudus itu karena penajisan Bani Israel dan karena pelanggaran mereka sehubungan dengan seluruh dosa mereka, dan demikianlah harus dia lakukan terhadap kemah pertemuan yang berdiam bersama mereka di tengah kenajisan mereka. Dan setiap orang tidak boleh ada dalam kemah pertemuan saat ia masuk untuk mengadakan penebusan di ruang kudus hingga dia keluar, dan untuk mengadakan penebusan demi dirinya dan demi seisi rumahnya dan demi seluruh jemaat Israel. Ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mesbah yang ada di hadapan Yahweh dan mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mesbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mesbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mesbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Dan kambing itu harus menanggung segala kesalahan mereka di tanah yang lenggang, dan dia harus menghalau kambing itu pergi ke padang gurun. Dan Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan, dan dia harus menanggalkan baju-baju lenan yang telah dia kenakan ketika dia masuk ke ruang kudus, dan dia harus meletakkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban pakaiannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mesbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Dan orang yang membakarnya harus mencuci pakaiannya dan memandikan tubuhnya dengan air, dan setelah itu ia boleh masuk ke perkemahan. Dan bagimu hal ini harus menjadi suatu ketetapan selamanya. Pada bulan ke-7, pada hari ke-10 dalam bulan itu, kamu harus merendahkan jiwamu, dan kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan, baik penduduk asli maupun pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Yahweh. Hari itu harus menjadi sabat.
hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yaitu pakaian kudus. Dan dia harus mengadakan penebusan bagi ruang Maha Kudus dan bagi kemah pertemuan, bahkan bagi mezbah dia harus mengadakan penebusan, dan dia harus mengadakan penebusan atas para imam dan atas setiap orang dalam jemaat itu. Dan inilah yang menjadi suatu ketetapan selamanya bagimu, untuk mengadakan penebusan atas Bani Israel dari segala dosa mereka sekali dalam setahun. Dan dia melakukan seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Kita akan lanjutkan kepada pembacaan dari Haftarah dari kitab Nabi Yeskiel pasal 22 ayat 1 sampai 19. Yeskiel 22 22. Ya. ayat 1 sampai dengan 19. Silakan selanjutnya. Datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, Hai, engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji. Dan katakanlah, beginilah firman Elohim Yahweh, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang telah engkau curahkan, engkau telah bersalah, dan dengan berhala-hala yang telah engkau buat, engkau telah menjadi najis, dan engkau telah membuat harimu mendekat, dan tahun-tahunmu telah datang. Oleh karena itu aku telah menjadikan engkau suatu hinaan bagi bangsa-bangsa dan suatu ejekan bagi seluruh negeri. Mereka yang dekat dan mereka yang jauh darimu akan mengejekmu, hai nama yang cemar dan penuh dengan keributan. lihat masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Padamu ada pria pemfitnah untuk menumpahkan darah, dan padamu mereka telah makan di atas gunung-gunung. Mereka melakukan ketidaksenonohan di tengah-tengahmu. Padamu ada orang yang telah menyingkapkan aurat seorang ayah. Padamu ada orang-orang yang merendahkan wanita yang najis karena haid. Yang satu melakukan kekejian dengan istri samanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba
dan merugikan sesamamu dengan pemerasan, tapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Yahweh Ha Elohim. Sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram, yang kau dapati, dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Akankah hatimu teguh atau akankah tanganmu menjadi kuat pada hari-hari ketika aku berurusan dengan engkau? Aku Yahweh telah berfirman dan aku akan melakukannya. Aku akan membuat engkau berserak ke antara bangsa-bangsa, dan sungguh akan menyebarkan engkau ke negeri-negeri, dan aku akan membuat kenajisanmu berakhir darimu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku, Hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi surga, sangat. Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Oleh karena itu, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, karena kamu semua menjadi seperti sanga, lihatlah aku akan mengumpulkan kamu ke tengah-tengah Yerusalem. amin. Kita tutup dengan pembacaan dari Besora yang diambil dari Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, selanjutnya. Dan setelah memanggil kerumunan orang itu, dia berkata kepada mereka, dengarkanlah dan pahamilah. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesua, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka adalah pemimpin buta dari orang-orang buta, dan jika orang buta menuntun yang buta, kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Dan seraya menanggapi, Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami. Jawab Yesua, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinaan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan. Inilah hal-hal yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan tak berbasuh tidaklah menajiskan orang. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan menyimpan serta melakukan semua Jefar Yahweh dalam kehidupannya. Sebentar kita akan masuk dalam pengurapan. Saya akan mengurapi saudara-saudara semua. Biar pengurapan ini sendiri yang akan menyertai saudara dan saya, menuntun saudara dan saya, mengajar saudara dan saya untuk terus ada di dalam kebenaran Jefar Yahweh. Saya undang kita bangkit berdiri saudara-saudara, dan kita nanti saya akan minta saudara untuk maju
untuk menerima pengurapan. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Aku mohon kepadamu ya Bapa, biar pengurapan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu dalam Adon Yesus Masiya. Terima segala berkat dan pengurapan dari Bapa dalam hidup-Mu. Dalam Adon Yesus Masiya. Terima pengurapan dari Bapa dalam hidup-Mu. Dalam Adon Yesus Masiya. Terima. Oh, Ramakana Rabasiki, Ramakana Rabasas. Keluarga ini Bapa, aku mengurapi mereka dalam Adon Yesus Masiya. Terima pengurapan dari Bapa Yahweh dalam hidup kalian. Dalam Adon Yesus Masiya. Bapa Yahweh mengurapi kalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Percaya semua kami sudah menerima pengurapan yang daripada-Mu Bapa. Dan pengurapan itu yang menuntun kami, menyertai kami, melindungi kami. Untuk kami terus ada di dalam pemeliharaan-Mu, dalam rencana-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, supaya kami tidak lupa akan pengorbanan-Mu. Kami selalu ingat akan apa yang Kau lakukan, menyatakan kasih-Mu buat manusia bahkan. Kami bersyukur kami boleh menikmatinya dalam hidup kami. Kami terima perjamuan kudus dalam Adon Yesus Masiya. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa yang memberkati kami dengan memberikan kesempatan kepada kami untuk semeja dan sehidangan, untuk menikmati perjamuan kudus hari ini. Kami terima berkat-Mu melalui perjamuan kudus ini ya Bapa.
supaya kami tidak lupa akan apa yang Kau lakukan melalui Yesus Masiah, bahkan yang rela mati untuk menebus kami dari segala dosa kami. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan Devar Yahweh. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Adon, yaitu bahwa Adon Yesua pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Adon Yesua Masiah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau Yesus. Kasih-Mu besar buat kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Bahkan kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan kembali Devar Yahweh. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Adon Yesua Masiah. Datang kepada Bapa Yahweh, bersyukur kepada Bapa Yahweh, berterima kasih kepada Bapa Yahweh. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena cintanya kepada saudara dan saya, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Datang secara pribadi kepada Bapa Yahweh, nyatakan syukur-Mu kepada Bapa Yahweh, terima kasih-Mu kepada Bapa Yahweh buat anugerah yang luar biasa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kasih-Mu menyelamatkan kami, kasih-Mu membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Oh, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kami rindu Bapa, kami boleh terus menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Karena tanpa kasih-Mu kami tidak akan pernah bisa hidup Bapa. Kalau kami hidup itu kami hidup karena kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Terima kasih. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu ajaib dan sempurna buat kami anak-anak-Mu. Aku berdoa Bapa, hari ini aku berdoa buat semua anak-anak-Mu yang mengadakan kebaktian Sabat di rumah mereka masing-masing. Terima kasih buat anugerah dan kesempatan yang Bapak berikan buat kami. Aku, istriku, keluarga Panji, Foni, Raya, dan Regen boleh beribadah kepadamu. Aku percaya Engkau juga akan memberkati Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, dan Gabriel yang ada di Bali saat ini. Mereka juga ada dalam perlindungan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Secara sempurna, roh, jiwa, dan tubuh mereka terpelihara sempurna oleh Bapa Yahweh. Demikian juga dengan anak-anak-Mu, jemaat Hoya khususnya, yang sedang mengadakan kebaktian di rumah mereka masing-masing. Aku percaya Engkau sudah hadir dalam ibadah mereka melalui Roh Kudus dan memberkati mereka semua. Dan aku percaya pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu terus berlangsung dan berlaku dalam hidup mereka. Mereka terus ada dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan sebentar sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami menerima berkat daripada-Mu Bapa. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Dan sebentar saya akan melepaskan doa berkat buat kita semua. Avinu sebasamayim, yitkadas meka, tafo malkuteka, yaseresoneka, kibasamayim, ken barets, etlehem kukenu, ten lanu hayom, uslat lanu, alhatienu, imosesokim, gam anaknu, laseras nulanu, featesienu di demasa, kimasulenu minhara, kileka, abafinu, afiadonenu Yesus Hamasiah Hamamaka, feagefura, feagefere, leolme, olamin, amin. Yevareka Yahweh wayus mereka, Amin. Yair Yahweh paneveleka wikuneka, Amin. Yisa Yahweh paneveleka, Foyasem leka shalom, basem Yesus Hamasiah ben Elohim karim, hakoena galolalian adonenu, Adonai Sabat, amin. Bapak Yahweh memberkati. Bapak Yahweh memberkati. Sampai Sabat yang akan datang.